Halo semuanya, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pemrograman yaitu aplikasi web EduBuddyHub sebagai aplikasi manajemen perkuliahan mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neko Mariska Pratami dengan NIM 2200500012 dari kelas CA225. Nah, permasalahan yang melatar belakangi pembuatan aplikasi ini adalah di dalam perguruan tinggi, mahasiswa sering dihadapi kesulitan dalam mengelola tugas dan tenggat waktu, terutama ketika tugas dari berbagai mata kuliah menumpuk. Mahasiswa membutuhkan akses cepat dan mudah terhadap jadwal perkuliahan, pengingat tenggat tugas, serta catatan dan file materi yang terorganisir. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan hasil belajar, mahasiswa membutuhkan alat yang dapat membantu mereka dalam mengatur kehidupan akademik mereka. Sehingga dengan adanya aplikasi manajemen kuliah EduBuddyHub diharapkan dapat membantu mahasiswa meningkatkan prestasi akademik mereka dengan memberikan solusi terpusat yang memadai. Nah, untuk konsep aplikasi EduBuddyHub sendiri yaitu sebagai aplikasi manajemen kuliah yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam mengatur dan mengelola beragam aspek kehidupan akademik mereka. Adapun konsep utama aplikasi ini adalah menyediakan satu tempat terpusat untuk menyediakan jadwal perkuliahan yang mudah diakses dan dapat disesuaikan. Mahasiswa dapat membuat catatan dan mengumpulkan file-file materi dalam kategori yang sesuai yang dapat membantu mereka dalam mengatur materi kuliah dengan lebih baik. Kemudian mahasiswa dapat membuat, mengorganisir, dan melacak tugas mereka serta mengatur pengingat tenggat waktu. Dan yang terakhir sebagai pengingat otomatis yang dapat membantu mahasiswa untuk menghindari keterlambatan dalam mengikuti kelas dan pengumpulan tugas. Manfaat aplikasi EduBuddyHub yaitu jadwal perkuliahan terstruktur, manajemen tugas yang lebih efisien, materi dan catatan terorganisir, pengingat tugas dan jadwal, serta kemudahan akses dari mana saja. Untuk tujuannya sendiri yaitu meningkatkan efisiensi akademik, meminimalisir keterlambatan, meningkatkan pemahaman materi, dan juga memudahkan akses. Next ada analisis kebutuhan pengguna, yang dimana ada dua aktor yaitu mahasiswa sebagai pengguna dan juga sistem. Kita bahas yang mahasiswa dulu. Yang pertama, mahasiswa melakukan proses registrasi jika belum memiliki akun. Nah, setelah proses registrasi, mahasiswa melakukan proses login, baru mengisi profil. Kemudian baru mahasiswa dapat menambahkan dan mengelola jadwal perkuliahan, menambahkan dan mengedit tugas yang telah diberikan, membuat dan mengelola catatan sesuai kategori yang relevan, serta mengupload file sesuai dengan kategori. Setelah semua itu dilakukan, baru mahasiswa dapat menerima pengingat tugas otomatis dan mahasiswa juga dapat menghapus tugas dan data yang tidak diperlukan dan sudah terselesaikan. Untuk di sistemnya, sistem akan melakukan proses verifikasi login, kemudian memproses dan menyimpan data mahasiswa, dan baru sistem akan menampilkan jadwal perkuliahan, tugas, dan catatan berdasarkan kategori, serta akan mengirimkan notif pengingat jam perkuliahan dan tenggat waktu tugas. Lanjut ke analisis kebutuhan sistem. Ada beberapa fitur penting dalam aplikasi ini yaitu 1. Fitur login. Fitur ini berisikan proses log masuk untuk mengamankan akses ke akun pengguna. Kedua, fitur akun. Fitur ini dapat digunakan untuk mengatur profil, mengganti kata sandi, dan juga mengelola preferensi akun. Ketiga, ada fitur manajemen. Fitur ini dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengorganisir daftar tugas mahasiswa, serta mengatur dan menyimpan materi pembelajaran seperti file, catatan, ataupun artikel yang diperlukan untuk mata kuliah pengguna. Yang keempat, ada fitur jadwal perkuliahan. Fitur ini dapat menampilkan jadwal perkuliahan mahasiswa termasuk waktu, tempat, dan mata kuliah yang diambil. Yang kelima, fitur kalender. Fitur ini menyediakan kalender yang terhubung dengan jadwal perkuliahan dan juga pengingat tugas. Nah, yang keenam, ada fitur pengingat. Fitur ini dapat digunakan untuk mengatur tenggat waktu untuk setiap tugas dan mengingatkan jadwal perkuliahan. Yang ke-8 ada fitur notifikasi. Fitur ini memberikan pengingat otomatis yang membantu mahasiswa mengingat tenggat waktu dan tugas yang harus segera diselesaikan dan jadwal perkuliahan. Yang ke-9 adalah fitur pencarian. Fitur ini dapat digunakan untuk mencari tugas, catatan, atau materi pembelajaran dengan cepat. Ke-9 ada fitur tambah. Fitur ini dapat digunakan untuk menambahkan elemen seperti tugas, catatan, atau pengingat ke dalam aplikasi. Yang ke-10 ada fitur statistik dan analisis, yang dimana fitur ini berisikan tampilan statistik tentang kinerja akademi, jumlah tugas yang selesai, atau catatan yang telah dibuat. Yang ke-11 ada fitur sampah. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus catatan atau tugas yang tidak relevan atau sudah selesai, serta memungkinkan pengguna memulihkan item yang tidak lagi diperlukan atau diinginkan. Nah, yang terakhir ada fitur dukungan teknis.
Fitur ini berisikan akses ke dukungan teknis akan pusat bantuan jika pengguna mengalami masalah atau perlu bantuan. Adapun perangkat lunak yang digunakan yaitu aplikasi servernya XAMPP, bahasa pemrogramannya HTML dan PHP, aplikasi web browser ada Chrome, aplikasi text editor ada Visual Studio Code, database ada MySQL, dan OS-nya ada Windows 10. Untuk perangkat lunaknya ada 1 unit laptop HP, RAM minimal 4GB, hard drive 1 TB 5400 RPM SATA HDD, prosesor Intel Celeron N4000 dan adaptor WiFi. Untuk analisis features tabelnya bisa dilihat pada slide, yaitu ada performance, information, economic, control, efisiensi, dan juga service. Nah, untuk alur flowchartnya, pertama pengguna login ke aplikasi. Apabila berhasil, sistem akan memverifikasi, namun apabila gagal akan kembali ke login. Nah, jika verifikasi login berhasil, maka sistem akan mengarahkan pengguna untuk mengisi profil. Lalu pengguna dapat menambahkan dan mengelola jadwal perkuliahan, menambah dan mengedit tugas yang telah diberikan, membuat dan mengelola catatan sesuai kategori yang relevan, serta mengupload file sesuai kategori. Jika berhasil, sistem akan memproses dan menyimpan data mahasiswa pengguna. Lanjut, sistem akan menampilkan jadwal perkuliahan, tugas, dan catatan berdasarkan kategori. Ketika berhasil, sistem akan mengirimkan notif pengingat jam perkuliahan dan tengah tugas. Akan tetapi, jika gagal, akan kembali ke menambah dan mengelola tugas. Nah, jika berhasil, mahasiswa dapat menerima pengingat tugas, dan kemudian mahasiswa dapat menghapus tugas dan data yang tidak diperlukan atau sudah terselesaikan. Next, data flow diagram atau DVD. Pertama, DVD level 0. Mahasiswa atau pengguna melakukan manajemen tugas, jadwal perkuliahan, pengingat tengah tugas, pencatatan, dan mengunggah file materi ke aplikasi manajemen kuliah di BuddyHub. Kemudian, aplikasi akan mengelola data mahasiswa, tugas, jadwal perkuliahan, pengingat, dan catatan, serta memberikan respon notifikasi kembali ke mahasiswa atau pengguna. Berikut merupakan data flow diagram atau DFD level 1. Berikut merupakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Bisa dilihat pada slide. Dan berikut ini merupakan tabel mapping database. Dan terakhir, ini merupakan tampilan interface dari desain aplikasi EduBuddyHub. Di sini ada tampilan ketika baru membuat akun, kemudian login, dan ada juga tampilan dari fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini, dan kemudian ini merupakan salah satu contoh fitur kategori manajemen kuliahnya, yang dimana pada menu ini kita dapat mengunggah file materi yang berhubungan langsung dengan mata kuliah kita sebagai mahasiswa. Kesimpulannya, aplikasi web EduBuddyHub merupakan sebuah solusi yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memanajemen perkuliahan. Aplikasi ini menyediakan beragam fitur penting seperti manajemen tugas yang terstruktur, pengingat tengah tugas, jadwal perkuliahan yang dapat diakses dengan mudah, serta catatan dan materi yang terorganisir. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat menciptakan alat yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupan akademik mereka, maksimalkan efisiensi mereka dalam mengelola tugas dan materi perkuliahan, serta menghindari keterlambatan dalam pengumpulan tugas maupun jam perkuliahan. Baik, sekian presentasi dari saya dan terima kasih.